Lampu redup menyelinap lewat celah pintu. Malam itu segalanya berubah selamanya. Halo, nama saya Dewi, saya 23 tahun. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di sekitar Malang. Cerita ini bukan sekadar drama biasa atau kisah yang dibuat-buat demi sensasi. Ini adalah kisah nyata yang menghantui saya sejak malam itu, saat semua yang saya percaya tentang keluarga dan cinta mulai runtuh. Malam itu, rumah kami sunyi seperti biasanya. Ibu sudah tidur lebih awal, meninggalkan saya sendiri di kamar yang hanya diterangi cahaya lilin kecil. Saya bersembunyi di balik selimut, dengan tangan gemetar menggenggam sesuatu yang membuat saya merasa sedikit lebih aman, sebuah benda kecil yang saya simpan sebagai pelipur lara. Suara napas saya yang bergetar memenuhi ruangan, membaur dengan detak jantung yang tidak teratur. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Saya menahan napas dan membuka mata sedikit demi sedikit. Di sana, berdiri ayah saya, Pak Budi, dengan ekspresi yang sulit saya baca, bukan marah, bukan kecewa, tapi campuran antara bingung dan sedih. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya sejenak sebelum perlahan menutup pintu dan pergi. Detik-detik itu seperti membekukan waktu. Ketika malam itu berlalu, saya tahu tidak ada yang akan sama lagi. Saya merasa seperti terperangkap di antara rahasia yang tidak bisa saya ungkap dan kenyataan yang semakin berat. Besok paginya, percakapan dengan ayah saya mengungkap lebih banyak daripada yang pernah saya bayangkan tentang ibu dan kehidupan yang selama ini kami sembunyikan. Saya pernah mengalami cinta yang menyakitkan, dari Jun, teman sekelas di universitas yang ternyata mengkhianati saya, sampai Min, pria dewasa yang menghilang tanpa jejak, dan Jaya, yang hanya menuntut tanpa memberi. Setelah semuanya, saya membangun tembok di sekitar hati saya, meyakinkan diri bahwa saya tidak akan membuka diri lagi. Namun, kesepian selalu menemukan celah untuk masuk. Malam itu, saat ayah tanpa kata membuka pintu dan menghilang lagi ke kegelapan lorong rumah, saya tahu saya tidak bisa terus bersembunyi. Ada sesuatu yang lebih dalam dari yang saya pahami, dan itu mulai menggerogoti saya dari dalam. Saya hanya bisa duduk, menggenggam benda kecil itu, dan berharap suatu hari saya bisa menemukan jawabannya. Semalam berlalu tanpa tidur. Bayangan ayah yang berdiri di ambang pintu itu terus menghantui pikiranku. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui jendela kamar, tapi hatiku tetap gelap, terperangkap dalam kebingungan dan rasa takut yang tak terucapkan. Dewi, ayo kita bicara. Suara ayah memecah keheningan ruang tamu saat aku turun dari kamar. Aku duduk di sofa, menatap ke arah Pak Budi yang duduk berhadapan denganku. Ada ragu-ragu di matanya, tapi juga kelembutan yang tak biasa kurasakan darinya selama ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku tahu kamu menyimpan sesuatu, dan aku tidak marah. Tapi aku ingin mengerti, Dewi." Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku yang campur aduk. Akhirnya aku mulai bercerita tentang luka-luka lama yang kupendam, tentang rasa percaya yang sudah hancur setelah dikhianati dan ditinggalkan. Tentang bagaimana benda kecil di tanganku itu memberiku rasa kendali atas hidup yang terasa kacau. Ayah mendengarkan dengan penuh perhatian, tatapannya tidak pernah lepas dariku. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan, "aku juga punya rahasia yang selama ini aku simpan. Tentang ibumu." Aku terkejut, jantungku berdegup lebih cepat. "Apa maksud ayah?" Dengan suara berat, dia mulai membuka tabir yang selama ini tersembunyi di balik senyumnya yang biasa. "Ibumu, dia mengkhianatiku. Aku tahu ini sulit, tapi sudah beberapa bulan aku merasa ada jarak di antara kami. Kami tinggal serumah, tapi seolah hidup di dunia yang berbeda.
Rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingku. Bagaimana mungkin ibu, sosok yang selama ini kuanggap sebagai pusat keluarga, menyimpan rahasia sebesar itu? Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap ayah yang tidak marah atau menuduh, justru ia terlihat hancur dan lelah. Percakapan itu membuka pintu baru dalam hubungan kami. Tidak ada amarah, hanya kejujuran dan kesedihan yang dalam. Aku mulai menyadari bahwa kami berdua sama-sama terluka, dan mungkin bersama-sama kami bisa mencari jalan keluar dari labirin ini. Namun, meskipun ada kelegaan kecil, bayang-bayang ketidakpastian masih menggantung berat. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bisakah keluarga kami bertahan dari retakan yang mulai melebar? Aku hanya bisa berharap dan menunggu, sementara dunia di sekelilingku terus berputar tanpa henti. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi kabut yang sulit kutembus. Setiap malam, setelah ibu tertidur, ayah mulai sering datang ke kamarku. Ia duduk di tepi tempat tidur, kadang hanya diam, kadang membagi cerita tentang betapa beratnya beban yang ia pikul sendirian. Aku bisa merasakan kelelahan yang mendalam di wajahnya, kerutan yang makin dalam, mata yang kehilangan kilau semangat. Pak Budi tak lagi menjadi ayah yang kukenal. Dia berubah menjadi sosok yang rapuh, seakan setiap kata yang diucapkannya menambah beban di pundaknya. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela rumah kami di Malang. Suasana rumah terasa dingin dan sunyi, hanya terdengar suara tetes air yang jatuh membasahi atap. Ayah tampak lebih lelah dari biasanya, wajahnya tertunduk, tangan yang biasanya kuat kini gemetar saat mengusap wajahnya. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini, Dewi, bisiknya pelan. Aku menatapnya, hati ini sakit melihatnya begitu rapuh. Tanpa sadar, aku mendekat dan meletakkan tangan di atas pahanya, sebuah sentuhan kecil yang seolah menjadi penghibur dalam kesunyian malam itu. Namun, saat itu, sesuatu berubah. Tangannya yang biasanya menenangkan kini menyentuhku dengan cara yang membuat darahku berdesir dan tubuhku membeku. Ada ketegangan aneh di antara kami, sebuah batas yang tak pernah kami lewati sebelumnya mulai retak. Aku menatap matanya, mencari jawaban, tapi hanya menemukan kebingungan dan rasa sakit yang sama. Malam itu, semuanya mulai berubah menjadi gelap dan rumit. Perasaan antara kehangatan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Aku merasa terjebak dalam dilema yang tak pernah kuinginkan, antara mencari penghiburan dan menyadari bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Setiap malam setelah itu, pertemuan diam-diam kami berlanjut. Kami berbagi kesepian tanpa kata, namun aku tahu batas itu semakin kabur. Aku mulai membenci diriku sendiri, merasa bersalah dan bingung. Namun anehnya, ada bagian dalam diriku yang tetap merindukan sentuhan itu, sebuah ilusi kehangatan yang sulit kutolak. Aku tahu ini bukan cinta, bukan pelukan seorang ayah kepada anaknya. Tapi dalam keputusasaan itu, aku terperangkap dalam permainan perasaan yang berbahaya dan menghancurkan. Setiap kali pagi datang, aku berusaha tersenyum seperti biasa, tapi di dalam hatiku, aku merasa hancur dan terasing. Sementara itu, ibu tetap tak sadar dengan apa yang terjadi di balik pintu kamarku. Dia duduk di meja makan dengan senyum tipis, bertanya tentang hariku seolah tidak ada masalah. Tapi aku tahu, jarak dan rahasia di antara kami semakin dalam, dan kami semua berjalan di atas tali yang rapuh, menunggu saatnya terjatuh. Malam itu, hujan masih turun dengan derasnya, membasahi atap rumah kayu kami di dusun kecil dekat Malang. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jantungku yang berdebar dan tetesan air yang jatuh di jendela. Aku duduk di ujung ranjang, memandangi bayangan diriku yang terpantul samar di cermin tua. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku berputar tanpa henti.
Malam-malam yang kulalui bersama ayah telah mengubah segalanya, bukan hanya hubungan kami, tapi juga siapa aku sebenarnya. Aku merasa terperangkap dalam labirin perasaan yang membingungkan, antara keinginan untuk melarikan diri dan rasa bersalah yang menyesak dada. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di lorong gelap. Aku menoleh, dan di ujung koridor, sosok ayah berdiri, wajahnya lelah dan penuh luka yang tak terlihat. Ia berjalan perlahan menuju kamarku, membuka pintu dengan hati-hati dan duduk di sampingku. Dewi, suaranya serak, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini salah, tapi aku merasa terjebak. Aku mengangguk, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kami hanya terdiam, berbagi kesunyian yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah keheningan, aku merasakan sebuah getaran aneh, seperti peringatan yang tak bisa kuabaikan. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku tahu bahwa batas yang kami langgar bukan hanya sebuah kesalahan kecil, itu adalah jurang yang bisa menghancurkan kami berdua. Hari-hari berikutnya aku mencoba menjauh, tapi bayangan malam itu terus menghantui. Aku mulai menulis diari, mencoba mengungkapkan rasa sakit dan kebingungan yang memenuhi pikiranku. Setiap kata yang kutulis seperti pisau yang menusuk hatiku, tapi juga menjadi pelipur lara yang aneh. Tetapi, rasa takut akan rahasia ini bocor semakin besar ketika aku menemukan sebuah amplop tua di bawah meja ruang tamu. Di atas amplop tertulis dengan tinta merah, "Jangan buka." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto dan surat-surat lama. Foto-foto itu memperlihatkan ibu bersama seorang pria asing, yang wajahnya tampak tegang dan waspada. Surat itu berisi pesan samar tentang kebenaran yang tersembunyi, dan berani menghadapi kenyataan atau selamanya terperangkap dalam kegelapan. Duniaku runtuh dalam sekejap. Aku menatap ke lorong gelap rumah kami, berharap menemukan jawaban, namun yang kutemukan hanyalah bayangan samar yang menghilang dalam kegelapan. Saat aku berbalik, terdengar suara langkah kaki di belakang. Aku menoleh dan melihat ayah dengan wajah yang berbeda, wajah penuh ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Dewi, sudah waktunya kita hadapi semuanya," katanya dengan suara yang bergetar tapi tegas. Aku menelan ludah, tahu bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang akan menguji batas kesabaran dan keberanian kami. Dan di balik semua ini, ada rahasia yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kegelapan malam semakin pekat saat aku duduk di ruang tamu rumah kami yang sederhana di Malang. Lampu temara menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan yang menari-nari lembut di dinding. Tanganku masih menggenggam amplop tua yang kubuka tadi malam, isinya yang penuh misteri membuat pikiranku berkecamuk tak karuan. Ayah, Pak Budi, duduk di seberangku dengan wajah yang tampak lelah, namun matanya menyiratkan ketegasan yang baru. "Dewi, ini bukan hanya soal kita," ucapnya pelan. "Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan ibu dan pria dalam foto itu." Aku menatapnya, berusaha menyerap setiap kata. Apa maksud ayah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menghela napas panjang. Pria itu bukan orang sembarangan. Dia seorang pengusaha yang cukup berpengaruh di sini, tapi juga dikenal karena urusan gelapnya. Aku baru tahu beberapa bulan lalu, setelah semua mulai berubah di rumah kita. Rasa takut merayapi tubuhku seperti dingin yang menusuk tulang. "Jadi, ibu terlibat dengan dia?" Lebih dari itu, ayah menjawab, suaranya hampir berbisik. "Ibu dan dia punya hubungan yang rumit. Dan sekarang, rahasia itu mulai mengancam kita semua." Tiba-tiba, telepon rumah berbunyi nyaring, memecah keheningan yang menegangkan.
Kami saling berpandangan, dan ayah segera mengangkat gagang telepon. Suara asing yang dingin terdengar dari ujung sana. Pak Budi, rahasia itu tidak bisa disembunyikan lebih lama. Jika kalian tidak mau semuanya hancur, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Jantungku berdegup cepat, udara seolah menjadi lebih berat. Telepon terputus, meninggalkan kami dalam keheningan penuh ketakutan. Ada seseorang yang tahu semuanya, aku berbisik, suara hampir tak terdengar. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan dari kita? Ayah menatapku dengan mata penuh kecemasan. Aku tidak tahu, tapi kita harus waspada. Kita tidak bisa diam dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, kami duduk bersama merencanakan langkah selanjutnya, bagaimana menghadapi kebenaran yang semakin menekan dan ancaman yang tidak terlihat. Namun, di balik semua itu, ada perasaan bahwa kami sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan yang berbahaya. Di luar rumah, hujan mulai reda, tapi di dalam hatiku, badai baru saja dimulai. Rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah kami tak hanya mengancam hubungan kami sebagai keluarga, tapi juga nyawa kami. Dan saat aku menatap pintu yang tertutup rapat, aku tahu satu hal, kegelapan yang menyelimuti kami belum berakhir. Ada sesuatu, atau seseorang, yang masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Bisakah kami bertahan? Ataukah rahasia ini akan menghancurkan kami semua? Jawabannya masih tersembunyi di balik bayang-bayang malam yang panjang dan dingin ini. Suasana di rumah kami berubah menjadi begitu tegang, seperti udara sebelum badai datang. Setelah telepon misterius itu, aku dan ayah berusaha menjaga kewaspadaan, tapi ketakutan terus menggerogoti hati kami. Setiap kali pintu rumah diketuk atau suara langkah terdengar di dekat jendela, aku merasa seolah-olah dipantau oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat aku sedang duduk di meja belajar dengan lilin kecil menyala redup, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku perlahan membuka pintu dan melihat ayah berdiri di sana, wajahnya lelah tapi penuh tekad. Dewi, aku bawa sesuatu untuk kita, katanya sambil membawa sebuah map coklat tua yang penuh debu. Map itu berisi dokumen dan foto-foto lama yang berkaitan dengan keluarga kami, rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Kami duduk bersama di ruang tamu, membuka satu persatu dokumen itu. Terungkaplah kisah kelam di balik keluarga kami, tentang perjanjian rahasia, pengkhianatan, dan hubungan ibu dengan pria berpengaruh itu yang ternyata bukan hanya soal asmara biasa, tapi terkait dengan bisnis gelap yang membahayakan kami semua. Semakin aku membaca, semakin aku merasa dunia ini runtuh di sekitarku. Ibu yang kukenal selama ini ternyata menyimpan sisi yang tak pernah kubayangkan. Namun di balik semua itu, ada juga rasa iba yang tumbuh dalam diriku terhadap ibu dan ayah, karena mereka juga terperangkap dalam jaringan kebohongan yang rumit. Saat kami mencoba memproses semua ini, terdengar suara ketukan kuat di pintu depan. Aku dan ayah saling berpandangan, napas kami tertahan. Siapa yang datang pada tengah malam seperti ini? Ayah berdiri perlahan dan membuka pintu dengan hati-hati. Di sana, berdiri seseorang dengan bayangan wajah yang sulit dikenali karena remang malam dan hujan yang baru saja reda. Kalian sudah terlalu dalam, suara itu terdengar dingin dan penuh ancaman. Jangan coba-coba membuka lebih jauh, atau kalian akan menyesal. Peringatan itu membuat darahku membeku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang rahasia keluarga lagi, tapi tentang bahaya yang nyata dan mengintai kami dari bayang-bayang. Di saat itulah aku sadar bahwa perjalanan mencari kebenaran ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Dan aku harus siap menghadapi konsekuensi yang tak terduga demi melindungi keluargaku. Namun,
Di balik semua ketakutan itu, ada pertanyaan yang terus menghantui. Siapa sebenarnya orang di balik ancaman itu? Dan seberapa dalam bahaya yang menunggu kami? Rahasia ini lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, setelah orang misterius itu pergi, rumah kami kembali sunyi, tapi ketegangan masih menggantung berat di udara. Aku duduk di pojok ruang tamu, tangan menggenggam erat map berisi dokumen-dokumen rahasia keluarga yang kini terasa seperti beban paling berat di hidupku. Ayah duduk di sebelahku, wajahnya lelah tapi matanya tetap waspada. Dewi, kita tidak bisa terus bersembunyi, katanya dengan suara serak. Kita harus mencari cara untuk melindungi diri dan mengungkap kebenaran ini. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku takut akan apa yang akan kami hadapi. Namun aku sadar, lari bukanlah pilihan. Aku harus kuat, untuk diriku, dan untuk keluarga kami. Keesokan harinya, aku mulai menghubungi beberapa kenalan lama ibu, mencoba mencari petunjuk tentang pria dalam foto itu dan hubungan gelap yang selama ini tersembunyi. Tapi semakin aku menggali, semakin banyak dinding kebohongan yang menghadang. Suatu sore, saat aku sedang mencari-cari dokumen di ruang kerja ibu, aku menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di balik tumpukan surat. Halaman-halaman itu penuh dengan tulisan ibu tentang ketakutan, penyesalan, dan janji yang belum terpenuhi. Aku membacanya dengan hati berdebar. Ibu menulis tentang tekanan dari pria itu, tentang bagaimana dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Ada juga catatan tentang seseorang yang mencoba melindungi keluarganya, meski dengan cara yang salah. Namun, sebelum aku bisa mencerna lebih jauh, suara pintu terbuka tiba-tiba membuatku terkejut. Aku menoleh dan melihat ayah berdiri di ambang pintu, wajahnya berubah tegang. Dewi, kita harus bicara. Ada sesuatu yang tak bisa kita abaikan lagi. Aku tahu, malam itu akan menjadi titik balik. Rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi mulai membuka tirainya, dan kami harus menghadapi kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik senyum dan kebohongan. Namun, di balik ketegangan itu, ada satu hal yang kupertaruhkan, harapan. Harapan bahwa dengan mengungkap kebenaran, kami bisa menemukan jalan keluar dari labirin kesedihan dan pengkhianatan ini. Tapi aku juga tahu, langkah ini membawa risiko besar. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya? Jawabannya masih tersembunyi di balik malam yang kelam dan rahasia yang tak kunjung usai. Malam itu, suara hujan yang menetes pelan di atap rumah kami mengiringi percakapan yang tak mudah. Ayah duduk di seberangku, wajahnya penuh kerut kelelahan dan beban yang tak terlihat. Dewi, aku sudah lama menyimpan semuanya sendiri, tapi sekarang kau harus tahu, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya, mencoba menangkap setiap kata yang akan dia ucapkan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ayah menarik napas panjang, lalu mulai membuka cerita kelam yang selama ini tersembunyi. Ternyata, ibu bukan hanya terlibat dalam hubungan rumit dengan pria itu, tapi juga menjadi bagian dari konflik yang jauh lebih besar, konflik yang melibatkan bisnis ilegal dan ancaman yang mengintai keluarga kami. Pria itu, ujarnya, bukan hanya kekasih ibu. Dia adalah sosok yang berbahaya, dan kehadirannya membawa bahaya ke dalam hidup kita. Aku merasa dunia seperti berputar dan terhenti sekaligus. Semua yang kukenal tentang keluargaku kini berubah menjadi teka-teki yang penuh dengan ketakutan dan kegelapan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang pelan mengganggu keheningan. Ayah berdiri dan membuka pintu perlahan. Di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang sulit kulihat jelas dalam remang lampu. Kalian sudah terlalu jauh, suaranya dingin dan penuh ancaman.
berhenti mencari, atau kalian akan menyesal. Malam itu, aku menyadari bahwa rahasia keluarga kami bukan hanya soal pengkhianatan dan luka hati, tapi juga tentang ancaman nyata yang mengintai dari kegelapan. Aku harus memilih, terus menggali kebenaran yang menyakitkan atau menyerah demi keselamatan kami. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur tanpa melawan. Dan saat hujan semakin deras di luar, aku menatap ayah dengan tekad baru. Kita akan hadapi ini bersama, apapun risikonya. Tapi di balik kata-kata itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai, perjalanan yang akan menguji batas keberanian, cinta, dan kepercayaan dalam keluarga kami. Malam itu, setelah ancaman itu berlalu, rumah kami terasa seperti sarang ketegangan yang tak terlihat. Aku duduk di sudut kamar, tangan menggenggam erat buku harian ibu yang kubaca berulang kali, mencoba mengerti betapa beratnya beban yang ditanggungnya selama ini. Ayah masuk perlahan, wajahnya yang lelah menatapku dengan penuh perhatian. Dewi, aku tahu ini semua berat, tapi kita tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan, katanya dengan suara lembut. Kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih dipenuhi kebingungan dan rasa sakit. Namun, aku sadar aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang pria dalam foto itu. Aku menghubungi seorang kenalan lama ibu yang dulu bekerja di sebuah kantor pemerintahan di Malang. Dari pembicaraan singkat itu, aku mengetahui bahwa pria itu adalah seorang pengusaha yang memiliki pengaruh besar, tapi juga terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan aktivitas gelap lainnya. Informasi itu membuatku semakin takut, tapi juga semakin yakin bahwa keluargaku terjebak dalam bahaya yang nyata. Aku kembali ke rumah dengan pikiran yang berputar-putar, berusaha merangkai potongan-potongan misteri menjadi gambaran yang utuh. Malamnya, ayah dan aku duduk bersama, membicarakan langkah selanjutnya. Kita harus berhati-hati, tapi kita juga tidak bisa diam, katanya. Ini tentang keselamatan kita semua. Saat kami berbicara, aku melihat betapa lelahnya ayahku, tapi juga tekad yang kuat untuk melindungi keluarga. Aku merasa terpanggil untuk ikut berjuang, meski aku tahu risiko yang harus kami hadapi. Namun, di tengah semua ketegangan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Rahasia dan kebohongan ini bukan hanya tentang orang dewasa di rumah ini, tapi juga tentang aku, tentang siapa aku sebenarnya dan bagaimana aku akan memilih untuk menghadapi masa depan. Dan saat aku menatap bintang-bintang yang samar di balik jendela kamar, aku tahu bahwa malam-malam panjang dan penuh rahasia ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus kulalui. Suatu perjalanan yang akan menguji keberanian dan hati nurani, serta membawa aku pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang keluarga kami. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan ayah, aku duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan diriku yang terpantul samar di kaca jendela kamar. Cahaya remang dari lampu tidur menyelimuti ruangan, menciptakan suasana yang sendu dan penuh pergolakan batin. Aku mengenakan gaun panjang berwarna burgundi yang lembut menyentuh kulit, rambut hitamku tergerai rapi menyentuh bahu. Sepasang sepatu flat berwarna kremku tergeletak di samping tempat tidur, dan di pergelangan tangan kanan, gelang rantai perak berkilau lembut dalam cahaya lilin kecil yang menyala di meja samping. Kalung mutiara tipis melingkar di leherku, menambah sentuhan anggun sekaligus rapuh pada penampilanku malam itu. Sejak kejadian itu, aku merasa terjebak dalam pusaran yang sulit kujelaskan. Ayah yang dulu kukenal berubah menjadi sosok yang rapuh dan penuh luka, sementara aku sendiri terombang-ambing antara rasa takut, rasa bersalah, dan kebutuhan untuk mencari kebenaran. Tiba-tiba, suara ketukan lembut di pintu membuatku terkejut. Aku menoleh dan melihat ayah berdiri di ambang pintu,
wajahnya yang kusut menunjukkan campuran kelelahan dan kekhawatiran. "Dewi, aku ingin bicara lagi," katanya perlahan sambil melangkah masuk dan duduk di sebelahku. Kami berbagi keheningan sejenak sebelum dia mulai berbicara tentang masa lalu yang selama ini tersembunyi, tentang keputusan-keputusan sulit yang harus diambil demi melindungi keluarga, dan tentang bahaya yang mengintai di balik rahasia yang terpendam. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkannya seperti beban yang mulai sedikit terangkat dari pundakku. Namun, aku tahu perjalanan kami masih panjang dan berbahaya. Kami berbicara hingga larut malam, merencanakan langkah selanjutnya untuk menghadapi kebenaran yang semakin mendekat. Namun, di balik semua itu, sebuah pertanyaan terus menghantui. Apakah kami benar-benar siap mengungkap semua rahasia, meski itu berarti menghadapi kehancuran yang tak terelakkan? Saat aku menatap keluar jendela, hujan mulai turun lagi, menari di kaca dengan ritme yang tenang namun menggema dalam hatiku. Malam itu, aku sadar bahwa kegelapan yang menyelimuti keluarga kami bukan hanya tentang rahasia, tapi juga tentang keberanian untuk melangkah ke depan, meski jalannya penuh ketidakpastian dan bahaya. Dan dalam keheningan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah mundur, apapun yang terjadi. Karena hanya dengan menghadapi kebenaran, aku bisa menemukan kebebasan sejati.